Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, di video ini kita akan menjelajah angkasa luar dan mengenal tata surya kita. Pernahkah kita semua melihat ke atas langit dan membayangkan apa yang ada di sana? Lebih tinggi dari burung, melewati awan dan lebih jauh daripada bulan, dan menjadi tempat bagi objek-objek luar biasa yang ada di luar angkasa? Mari kita bayangkan sejenak, jika kita bisa pergi meninggalkan bumi dan mengeksplor tata surya yang mengelilingi kita. Kita menyebutnya tata surya karena bumi dan beberapa planet yang lain mengelilingi matahari sebagai pusat dari tata surya. Oke, sekarang kita menuju ke planet yang pertama di tata surya kita, yaitu Merkurius. Merkurius adalah planet terkecil di tata surya, jauh lebih kecil dibandingkan bumi. Merkurius kurang lebih terlihat seperti bulan kita yang permukaannya didominasi oleh bebatuan. Dia tidak memiliki bulan seperti bumi kita dan tidak memiliki udara untuk bernapas, dan suhu temperatur yang sangat panas karena terlalu dekat dengan matahari. Merkurius adalah planet tercepat untuk mengelilingi matahari yang membutuhkan hanya 88 hari untuk mengelilingi matahari. Planet yang selanjutnya adalah Venus. Banyak yang menyebut Venus adalah saudara dari bumi, karena Venus dan bumi memiliki ukuran dan gravitasi yang mirip, namun mereka sangat berbeda pada permukaannya. Karena Venus adalah planet yang sangat panas dan menjadi planet terpanas di tata surya kita. Dia tidak terlalu dekat dengan matahari seperti Merkurius, namun tebalnya atmosfer yang terbentuk dari karbon dioksida membuat panas dari matahari terperangkap di dalamnya, dan membuatnya sangat panas yang suhunya mencapai 471 derajat Celcius. Setelah Venus, kita menuju planet yang ketiga, yaitu Bumi. Tentu saja kita tahu tentang Bumi karena disinilah kita hidup. Sejauh yang kita ketahui, Bumi adalah satu-satunya planet yang dapat menopang kehidupan. Dan hal itu disebabkan posisi Bumi yang tidak terlalu jauh dari matahari yang membuatnya terlalu dingin dan tidak terlalu dekat sehingga membuatnya terlalu panas yang membuat Bumi menjadi planet yang bisa menopang kehidupan. Mari kita tinggalkan Bumi sementara dan kita mengunjungi planet yang selanjutnya, yaitu planet Mars. Planet keempat dari matahari. Mars dikenal sebagai planet merah. Dia lebih kecil bila dibandingkan dengan Bumi dan Venus, namun lebih besar dari Merkurius. Mars memiliki suhu yang sangat dingin dengan atmosfer tipis yang terbentuk dari oksigen dan karbon dioksida. Mars memiliki kandungan air dan es di setiap kutubnya. Banyak dari para ilmuwan tertarik untuk meneliti planet ini, bahkan mereka sudah mengirimkan roket dan robot untuk menelitinya hingga saat ini. Planet yang selanjutnya adalah Jupiter. Jupiter adalah planet terbesar di tata surya kita dan disebut sebagai gas raksasa. Hal itu dikarenakan dia memang sangat besar sehingga membutuhkan 11 bumi untuk bisa menyamai lebar dari planet ini. Kita tidak bisa mendarat di Jupiter karena planet ini terdiri dari gas dan memang dia tidak memiliki daratan. Kalaupun ada daratan, Jupiter diselimuti oleh badai yang sangat mengerikan, jauh lebih mengerikan dibandingkan dengan badai yang ada di bumi. Dari Jupiter kita menuju ke planet ke-6, yaitu Saturnus. Saturnus terkenal dengan cincinnya yang indah. Walaupun terlihat padat, namun cincinnya terdiri dari kumpulan es, debu, dan bebatuan. Yang menarik, walaupun dia sangat besar, namun dia tidak begitu padat, dikarenakan Saturnus terdiri dari kumpulan gas raksasa sama seperti Jupiter. Selanjutnya adalah planet Uranus, planet ketujuh di tata surya kita. Lagi-lagi sama seperti Jupiter dan Saturnus, Uranus adalah kumpulan gas raksasa yang jauh lebih kecil bila dibandingkan dengan Jupiter dan Saturnus. Uranus diselimuti oleh awan biru yang terbuat dari gas metana dengan warna biru yang indah. Sangat mirip dengan Uranus, kita menuju ke planet yang ke-8 dari tata surya, yaitu Neptunus. Neptunus terdiri dari gas raksasa seperti Uranus.
Neptunus diselimuti gas di atmosfernya yang membuatnya terlihat biru. Namun birunya lebih gelap dibandingkan dengan Uranus. Karena Neptunus terlalu jauh dari matahari, hal itu membuatnya membutuhkan waktu yang amat sangat lama untuk mengelilingi matahari. Masih ingat Merkurius? Planet kecil yang hanya membutuhkan 88 hari untuk mengelilingi matahari. Neptunus membutuhkan 164 tahun untuk mengelilingi matahari. Ya, tadi setelah kita sudah belajar dan membahas planet-planet yang ada di tata surya, sekarang saatnya kita untuk membandingkan ukuran planet-planet yang ada di tata surya kita. Jadi, perlu diketahui ukurannya adalah ukuran yang sudah dikecilkan menjadi 1:190 juta dari ukuran yang sebenarnya. Sekarang kita mulai dari planet yang paling kecil, yaitu Merkurius. Kemudian Mars, Venus, Bumi, Neptunus, Uranus, Saturnus, dan tentu saja yang paling besar adalah Jupiter. Dan di sini sudah kita ketahui bahwa Jupiter adalah planet terbesar di tata surya kita. Dan karena besarnya Jupiter, bahkan membutuhkan 1.300 bumi untuk bisa menyamai besar dari Jupiter. Namun ternyata Jupiter bukanlah satu-satunya benda terbesar di tata surya kita. Masih ada yang jauh lebih besar daripada Jupiter. Kita akan keluar untuk melihat benda yang lebih besar daripada Jupiter. Dan benda tersebut adalah matahari. Matahari termasuk dari bintang seperti halnya bintang-bintang di langit yang kita lihat pada malam hari. Namun, matahari adalah bintang yang paling dekat dengan kita. Walaupun matahari adalah bintang terdekat, namun jarak kita ke matahari bisa dibilang sangat-sangat jauh, yaitu sekitar 150 juta kilometer. Maka dari itu, matahari terlihat sangat kecil padahal matahari adalah objek terbesar di tata surya kita. Faktanya, matahari memiliki lebih dari 99% berat seluruh tata surya. Bila kita meletakkan semua planet yang ada di tata surya, maka beratnya masih tidak sampai dari 1/4 dari 1% berat matahari. Bahkan bila dibandingkan dengan bumi, maka membutuhkan lebih dari 1 juta bumi untuk bisa menyamai besar dari matahari. Dan matahari pula lah yang menahan seluruh objek di tata surya tetap pada orbitnya dengan gravitasnya yang sangat besar. Nah, sekarang dari ketujuh planet selain bumi, planet manakah yang menjadi favorit kalian? Kalau sudah, silakan jelaskan kepada guru kalian mengapa kalian menyukai planet tersebut. Jadi sudah tahu kan betapa luar biasanya bumi yang kita tinggali ini. Dan kita harus bersyukur karena kita bisa tinggal di bumi yang indah ini dan selalu menjaganya. Sehingga nanti anak cucu kita bisa merasakan bumi yang tetap sama dan tetap indah hingga akhirnya nanti. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.